Halo. Kali ini Pak Guru akan membagikan contoh soal seleksi kompetensi teknis pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK tahun 2024 yang sudah lengkap dengan jawaban dan pembahasan. Fokus materi yang akan dibahas yaitu A. Konsep suatu disiplin ilmu yang relevan. B. Materi suatu disiplin ilmu yang relevan. C. Hierarki konsep dan materi suatu disiplin ilmu. D. Prasyarat dari suatu disiplin ilmu yang relevan. E. Keterkaitan suatu konsep dengan konsep yang lain. Semoga contoh soal ini dapat menambah wawasan bagi kita semua. 1. Dalam pelajaran bahasa Indonesia, konsep paragraf narasi menekankan pada alur cerita yang menggambarkan peristiwa tertentu. Manakah ciri utama paragraf narasi berikut ini? A. Penjabaran data dan fakta. B. Pengungkapan opini pribadi. C. Penyajian dialog antar tokoh. D. Penyampaian argumen dengan struktur logis. E. Penjabaran sifat atau karakter tokoh secara eksplisit. Jawaban, C. Penyajian dialog antar tokoh. Pembahasan, paragraf narasi sering berisi cerita atau kisah yang melibatkan tokoh, konflik, dan alur, serta kerap mencakup dialog antar tokoh. 2. Dalam konsep geometri, sudut siku-siku memiliki besar sudut sebesar 90 derajat. Manakah dari berikut ini yang merupakan sifat utama dari sudut siku-siku? A. Besarnya lebih dari sudut lancip. B. Besarnya lebih kecil dari sudut tumpul. C. Besarnya separuh sudut lurus. D. Besarnya tepat setengah lingkaran. E. Besarnya setara dengan sudut lurus. Jawaban, C. Besarnya separuh sudut lurus. Pembahasan, sudut lurus memiliki besar 180 derajat, sehingga sudut siku-siku, 90 derajat, adalah separuhnya. 3. Pendekatan konstruktivisme dalam pembelajaran mendorong siswa untuk membangun pengetahuan mereka sendiri. Konsep ini paling sesuai dengan filsafat pendidikan mana? A. Positivisme. B. Realisme. C. Konstruktivisme. D. Empirisme. Jawaban, C. Konstruktivisme. Pembahasan, konstruktivisme adalah pendekatan yang menekankan pembelajaran melalui pengalaman dan refleksi, sesuai dengan proses siswa membangun pengetahuan. 4. Dalam biologi, enzim berfungsi sebagai katalisator biologis yang mempercepat reaksi kimia. Enzim bekerja dengan cara A. Menghancurkan substrat yang tidak diperlukan. B. Meningkatkan energi aktivasi reaksi. C. Menurunkan energi aktivasi reaksi. D. Mengubah bentuk substrat menjadi energi. E. Menghambat reaksi tertentu agar efisien. Jawaban, C. Menurunkan energi aktivasi reaksi. Pembahasan, enzim mempercepat reaksi dengan menurunkan energi aktivasi, sehingga reaksi dapat berlangsung lebih cepat tanpa perubahan energi total reaksi. 5. Dalam pelajaran IPS, salah satu dampak interaksi antar ruang adalah perubahan sosial budaya. Contoh perubahan tersebut adalah A. Penemuan teknologi baru. B. Peningkatan hasil panen. C. Adopsi budaya asing seperti pakaian modern. D. Penurunan jumlah penduduk. E. Peningkatan eksploitasi sumber daya alam. Jawaban, C. Adopsi budaya asing seperti pakaian modern. Pembahasan, interaksi antar ruang memengaruhi sosial budaya, seperti adopsi budaya luar dalam gaya hidup, pakaian, atau kebiasaan. 6. Dalam pelajaran matematika, konsep pecahan biasanya diajarkan sebelum desimal. Ini dilakukan untuk mempermudah pemahaman tentang hubungan keduanya. A. Prasyarat belajar. B. Generalisasi. C. Hierarki konsep. D. Pemisahan konsep. Jawaban, A. Prasyarat belajar. Pembahasan,
Pemahaman tentang pecahan adalah prasyarat untuk memahami desimal, karena desimal adalah bentuk lain dari pecahan. 7. Dalam taksonomi, urutan hierarki dimulai dari tingkat yang paling umum hingga yang paling spesifik. Tingkat spesifik dalam hierarki tersebut adalah A. Kingdom, B. Phylum, C. Kelas, D. Species, E. Ordo. Jawaban, D. Species. Pembahasan, hierarki taksonomi dimulai dari kingdom, umum, hingga spesies, spesifik. Spesies adalah tingkat paling rendah yang menggambarkan individu dengan kesamaan terbesar. 8. Dalam matematika, pemahaman konsep pecahan sangat penting sebelum mempelajari desimal. Bagaimana hubungan pecahan dengan bilangan desimal? A. Pecahan dan desimal tidak memiliki hubungan langsung. B. Pecahan hanya dapat diubah menjadi desimal jika penyebutnya bilangan prima. C. Semua pecahan dapat diubah menjadi bilangan desimal. D. Desimal lebih akurat dibandingkan pecahan. E. Pecahan hanya digunakan dalam pengukuran. Jawaban, C. Semua pecahan dapat diubah menjadi bilangan desimal. Pembahasan, pecahan dapat diubah menjadi desimal dengan membagi pembilang dengan penyebutnya. 9. Dalam kurikulum IPA, konsep atom diajarkan sebelum molekul. Hal ini mencerminkan struktur pembelajaran berbasis A. Pemahaman spesifik, B. Hierarki konsep, C. Pengetahuan umum, D. Hubungan konsep. Jawaban, B. Hierarki konsep. Pembahasan, hierarki konsep menunjukkan urutan pengajaran dari konsep yang sederhana menuju yang lebih kompleks. 10. Sebelum memahami proses fotosintesis, siswa harus memahami konsep dasar dari energi matahari. Energi matahari diubah menjadi energi kimia dalam proses ini oleh A. Kloroplas, B. Mitokondria, C. Sitoplasma, D. Nukleus, E. Vakuola. Jawaban, A. Kloroplas. Pembahasan, kloroplas adalah organel yang mengandung klorofil, yang berfungsi menangkap energi matahari untuk proses fotosintesis. 11. Untuk memahami konsep energi listrik, siswa harus memahami konsep dasar arus listrik. Arus listrik didefinisikan sebagai A. Energi yang dipindahkan oleh muatan, B. Jumlah muatan yang mengalir per satuan waktu, C. Kecepatan gerak elektron dalam konduktor, D. Perubahan energi potensial pada suatu rangkaian, E. Tekanan yang dialami oleh muatan listrik. Jawaban, B. Jumlah muatan yang mengalir per satuan waktu. Pembahasan, arus listrik adalah laju aliran muatan listrik dalam satuan waktu, biasanya diukur dalam ampere. 12. Pemahaman bilangan bulat perlu dikuasai sebelum siswa belajar tentang persamaan linear. Hal ini termasuk dalam A. Transfer belajar, B. Prasyarat belajar, C. Penilaian formatif, D. Strategi pembelajaran. Jawaban, B. Prasyarat belajar. Pembahasan, pengetahuan tentang bilangan bulat adalah dasar untuk memahami operasi yang lebih kompleks, seperti persamaan linear. 13. Dalam fisika, konsep gaya memiliki kaitan erat dengan hukum gerak Newton kedua. Hubungan ini menyatakan bahwa A. Gaya sebanding dengan massa benda, B. Gaya adalah kebalikan dari momentum, C. Gaya berbanding lurus dengan percepatan, D. Gaya berbanding terbalik dengan kecepatan, E. Gaya tidak memengaruhi gerak benda. Jawaban, C. Gaya berbanding lurus dengan percepatan. Pembahasan, hukum Newton kedua menyatakan bahwa percepatan sebanding dengan gaya yang bekerja pada benda.
14. Konsep suhu dalam fisika erat kaitannya dengan energi kinetik molekul. Hal ini berarti A. Suhu berbanding terbalik dengan volume benda. B. Semakin tinggi suhu, semakin besar energi kinetik molekul. C. Suhu tidak memengaruhi kecepatan molekul. D. Energi kinetik molekul menurun saat suhu naik. E. Suhu selalu sama dengan energi kinetik. Jawaban D. Semakin tinggi suhu, semakin besar energi kinetik molekul. Pembahasan, suhu adalah ukuran rata-rata energi kinetik molekul dalam suatu benda. 15. Konsep gravitasi dalam fisika berkaitan erat dengan hukum gerak Newton. Hal ini menunjukkan adanya hubungan dalam A. Aplikasi konsep, B. Prasyarat pembelajaran, C. Keterkaitan konsep, D. Konsep universal. Jawaban C. Keterkaitan konsep. Pembahasan, gravitasi dan hukum gerak Newton adalah konsep yang saling mendukung dalam menjelaskan fenomena alam.